Selamat malam semuanya. Oke, jadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang operasional TPA sampah, terus kemudian juga belajar tentang bagaimana pembentukan gas di dalam landfill, terus bagaimana apa kondisi lindi yang dihasilkan dari timbulan sampah gitu ya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kegiatan pasca operasional TPA. Jadi, untuk kegiatan di pasca operasional ini, apa aja yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau kalian mengartikan kegiatan pasca operasional itu gimana sih? Kan kegiatan pasca, kegiatan setelah operasional TPA. Artinya itu sudah tidak ada kegiatan penimbunan karena operasional TPA itu identik dengan penimbunan sampah. Nah, artinya di sini kalau pasca operasi berarti sudah tidak ada operasional penimbunan sampah ya, harusnya. Nah, kenapa kegiatan pasca operasi ini tetap kita bahas? Karena dampak yang dihasilkan ini justru terlihatnya itu di tahap pasca operasi. Katakanlah si landfill itu ada 4 sel. Sel pertama itu beroperasi 5 tahun. Sel kedua beroperasi 5 tahun lagi. Begitu seterusnya. Artinya sel pertama itu kan setelah 5 tahun dia udah berada di tahap pasca operasi. Nah, di tahap pasca operasi itu kita tetap melakukan pemantauan karena umurnya dia baru 5 tahun. Sampah itu puncaknya itu kan 2 tahun, ya kan? Untuk menghasilkan gas metan kemarin, sehingga untuk timbulan sampah yang di atas yang memang dia baru selesai ditimbun dan umurnya itu ketika nanti mencapai di tahun ke-7 kan usianya berarti 2 tahun untuk timbulan yang paling atas. Nah, itu tetap harus dilakukan pemantauan gitu. Meskipun dia sudah tidak beroperasi, dia sudah tidak digunakan untuk menimbun. Nah, itu tetap harus dilakukan pemantauan. Makanya di sini pentingnya kita belajar tentang tahap operasi. Salah satunya untuk pemantauan tersebut. Nah, kira-kira apa sih dampak yang ditimbulkan pada tahap pasca operasi ini? Kalau kemarin di tahap operasi kan ada tuh dampak air lindi sama dampak gas metan. Nah, kalau untuk tahap pasca operasi ini, kedua dampak tadi itu tetap ada. Nah, ada lagi nih tambahan untuk di tahap pasca operasi ini, yaitu terjadinya longsor. Jadi ketika udah membentuk suatu timbunan sampah yang menggunung, itu rawan sekali terjadi longsor di dalam TPA yang sudah tidak beroperasi itu. Biasanya karena apa? Karena ada hujan gitu ya, yang mengikis tanahnya menjadi erosi, longsor, dan lain sebagainya. Jadi yang akan kita bahas pada subbab kegiatan pasca operasi ini diantaranya ada revegetasi, terus ada pemantauan, ada nambangan. Revegetasi ini adalah kayak semacam jadi lahan TPA-nya itu yang sudah penuh dengan sampah, itu dia dilakukan penanaman gitu ya, dilakukan penghijauan, ditanami lagi, revegetasi namanya. Terus pemantauan ini kaitannya dengan tadi dampak-dampak tadi, yang longsor, yang pembentukan gas, terus lindi, itu dilakukan pemantauan di
tahap pasca operasi ini. Terus ada kegiatan penambangan. Nah, penambangan ini nanti kalau ketika si sampah itu benar-benar sudah terdegradasi gitu ya, dan mungkin tinggal plastik-plastiknya aja gitu ya. Artinya yang udah terdegradasi itu yang organik ya. Kalau yang plastik kan memang mungkin lama sekali, susah juga gitu ya. Jadi maksudnya di sini penambangan untuk sampah-sampah yang memang sudah terurai, contohnya yang organik itu bisa diapakan nanti dari hasil penambangan yang kita lakukan ini gitu. Oke, kita bahas dulu tentang revegetasi. Jadi kita harus mempersiapkan apa aja nih ketika mau melakukan revegetasi. Nah, yang pertama kita harus lakukan penyiapan lapisan tanah. Jadi penyiapan lapisan tanah ini memang harus diperhatikan kira-kira apa tanah yang bisa ditumbuhi oleh vegetasi tersebut, oleh tumbuhan tersebut. Termasuk dari segi kualitas gitu ya nanti ya. Jadi harus subur gitu mungkin. Terus untuk yang tanah nggak subur gimana? Misalnya nih kan lapisan teratas itu harus diberikan topsoil gitu. Topsoil itu tanah pucuk. Tanah pucuk ini dia tanah yang subur yang bisa ditanami oleh tumbuhan. Nah, kalau misalnya tipe tanah di situ tidak subur gitu gimana? Ya kita harus lakukan perbaikan kualitas gitu. Jadi kita harus menyediakan, atau kalau nggak bisa diperbaiki ya kualitas tanahnya, kita bisa menyediakan kualitas tanah yang baik, ini maksudnya beli. Lalu untuk persiapan tadi itu cuma 2, prosedur sekarang, prosedur persiapan. Prosedur persiapan ini untuk tanah yang memang dia kurang bagus ya. Nah, kita harus bisa melakukan perbaikan kualitas tanah mungkin dengan cara ini, penambahan nutrisi, terus juga menjaga suhu tanah supaya tidak terlalu panas. Kalau panas kan tanah jadi kering, nggak bisa ditanami, nggak subur gitu ya. Terus menjaga kelembaban kadar air dengan menyiram saat kering, ini ya kaitannya tadi saling berkaitan juga. Terus penggunaan peralatan pemindahan tanah. Jadi ini seperti alat berat gitu. Jadi untuk meratakan tanahnya, untuk menyebarkan nutrisi gitu-gitunya ya. Terus ya intinya untuk membantu kegiatan persiapan tanah untuk penanaman. Oke, untuk jenis tanamannya sendiri, ini ada 2 jenis. Ada yang memang dia tanaman perdu. Tanaman perdu itu tanaman yang banyak tumbuh di daerah situ. Tapi biasanya ini perdu ini memang dia bukan tanaman yang diutamakan gitu loh. Jadi perdu ini karena kita misalnya untuk tanaman pelindung ini biaya yang dikeluarkan besar, nah maka kita juga gabung gitu ya, juga menambahkan dengan tanaman perdu ini. Tapi tanaman perdu itu kadang juga dia tanpa ditanam, dia tumbuh sendiri. Kayak tanah-tanah di sepanjang jalan itu kan dia itu namanya tanaman perdu yang tumbuh di tanah-tanah sepanjang jalan. Jadi dia nggak ada yang menanam, dia kadang tuh memang tumbuh sendiri gitu, jadi terbawa angin misalnya kayak gitu ya, bibitnya itu terus tumbuh gitu. Nah, tapi ada juga yang memang dia ditanam gitu ya. Kalau memang benar-benar vegetasinya nggak ada di sana, ya pasti kita harus melakukan penanaman gitu. Dan ini menumbuhkannya setengah mati juga loh. Apalagi daerah TPA itu daerah yang panas gitu ya, tandus, tanahnya memang tidak bisa dikomersialkan gitu ya, makanya dibuat TPA. Nah, itu dia emang butuh perawatan yang baik supaya si tanaman itu bisa tumbuh. Nah, kriteria dari tanaman perdu ini, nah ini pohon yang tumbuh lebih lambat, lebih mudah diterapkan karena memerlukan kelembaban yang lebih rendah gitu ya. Jadi memang dipilih yang dia tidak
terlalu butuh kelembaban tanahnya, jadi dia bisa tumbuh gitu ya. Dalam artian tanamannya ini tanaman yang tahan terhadap suhu panas gitu ya. Terus tanaman perdu ini tingginya di bawah 1 meter, dapat menutupi permukaan dan terhindar dari gas pada lapisan yang lebih dalam, tetapi memerlukan pengairan lebih sering. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Penanaman rerumputan mempunyai kelebihan antara lain lebih mudah tumbuh, berakar serabut dan dangkal. Ya, ini kriteria yang ada pada tanaman perdu ya. Dia memang identiknya itu tanaman perdu itu adalah rerumputan. Kalau pohon dia, kalau tanaman perdunya itu yang dipilih pohon, dia lebih lambat ya, lebih lambat pertumbuhannya dibanding dengan yang jenis rerumputan ini. Tahu ya bedanya rerumputan sama pohon? Pohon ya pohon rumput ya, yang memang rumput-rumput di itu yang sering kalian lihat. Terus untuk tanaman pelindung ini kalau tadi tanaman perdu kurang dari 1 meter, ini dia lebih dari 1,5 meter ya, karena memang dia berfungsi untuk melindungi ya. Dan ini perlu diberikan tambahan pupuk. Terus di sekeliling pohon ini diberi pengaman dari bambu yang dibulatkan. Kalian pernah ngelihat tanaman yang masih batangnya masih kecil gitu kan? Dia kan nggak kuat ya. Kalau kena angin gitu dia pasti tumbang, jatuh. Jadi dilakukan penyangga pakai bambu gitu dia. Juga numbuhinnya susah betul ini nanti kalau nggak ini benar-benar ini. Saya pernah soalnya kan kerja di disuruh ini di kontrak sama PU buat lakukan pemantauan di TPA yang sedang baru beroperasi. Mereka baru numbuhin, jadi mereka tuh TPA-nya masih gersam sekali, dan mereka di awal konstruksi itu memang kayak di sekelilingnya itu nanemin tanaman-tanaman yang gunanya untuk ini ya, salah satunya untuk revegetasi, tapi revegetasinya bukan di area penimbunan, tapi di tepi-tepi jalan akses, jalan operasional gitu-gitu. Oke, kalau ini jenis-jenis tanamannya ya. Jadi kalau tanaman perdu, beberapa diantaranya bisa ini jenis puring, beluntas, daun bungu. Daun bungu ini saya pernah makan, minum ekstraknya. Jadi daun bungu dibuat ekstrak untuk wasir ya. Tapi kalau ditanam di TPA gini ya nggak boleh dikonsumsi lah ya, karena dia nggak tahu kandungan di daunnya ini, di pohonnya ini apa gitu kan. Takutnya dia yang karena di TPA sumber pencemar kan dari berbagai sumber, kita tidak tahu. Terus ini untuk tanaman pelindung, biasanya ini pohon kamboja ya. Nah ini kalian nggak hanya ini ya, mungkin masih banyak lagi yang lain gitu yang bisa ditanamin yang tahan pada kondisi di TPA gitu. Oke, kira-kira tadi ya revegetasi itu seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pemantauan. Jadi di pemantauan ini kita ada inspeksi rutin namanya di sini. Inspeksi rutin itu yang berkaitan tidak didampak-dampak, jadi dia lebih umum gitu sifatnya. Kayak contohnya ini pintu gerbang harus selalu dipastikan dalam keadaan terkunci, pintu pengumuman bahwa TPA telah ditutup masih terbaca jelas. Ini kan pasca operasi ya, pasca operasi artinya dia memang sudah tidak beroperasi. Kalau sudah tidak beroperasi ya harus ditutup itu ya.
Terus ada papan pengumuman kalau TPA ini udah ditutup. Nah, terus juga dipastikan tuh saat inspeksi tidak ada keretakan pada lapisan tanah penutup akhir. Terus sumur pantau juga masih terlihat dan tidak tertimbun tanah supaya ya kita bisa melakukan sampling juga ya kan nantinya. Karena kita memang masih melakukan pemantauan terhadap air lindingnya. Nah, terus tidak ada kebakaran sampah, tidak ada kerusakan pada instalasi pengolah lindi, terus saluran drainase, terus juga dipagas. Oke, kalau tadi inspeksi secara umum ya, inspeksi rutin, ini inspeksi yang khusus untuk dampak-dampak yang kira-kira dihasilkan dari kegiatan operasional TPA tersebut. Meskipun sudah pasca operasi, sudah selesai beroperasi, ini kita tetap harus pantau, harus dilakukan inspeksi apa aja nih, contoh nih kestabilan tanah. Kestabilan tanah ini kaitannya dengan erosi ya, penurunan elevasi tanah. Jadi kita harus ngecek apakah tanah ini elevasinya turun ya. Apakah timbunan sampahnya misal kita ukur dulu tingginya 15 meter gitu. Apakah menjadi berapa meter gitu ya. Kalau misalnya ternyata penurunannya sangat drastis ya artinya ini sebenarnya pada dasarnya dia memang pasti turun. Tapi tuh penurunan ini dilihat juga. Penurunan itu karena ini kan, karena adanya degradasi si sampah itu. Jadi volumenya itu turun. Tapi kalau turunnya drastis ya ini perlu diwaspadai karena takutnya memang dia erosi, kita tidak tahu ya. Dan biasanya erosi itu kan terjadinya saat hujan turun gitu ya. Jadi tanahnya itu tergerus dengan air hujan. Ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Kemudian untuk tanah penutup ini juga masih kaitannya dengan tanah ya. Jadi pasti tentang erosi dan longsor. Nah, ini dilakukan setahun sekali dan setelah hujan lebat ini yang tadi saya bilang. Terus vegetasi penutup. Vegetasi penutup ini berarti tadi ya tanaman-tanaman yang udah ditanam sebelumnya. Jadi apakah ada tanaman yang mati? Ini dicek. Kalau misalnya ada gimana? Ya harus diganti gitu ya. Mungkin upaya yang bisa dilakukan. Dan itu pengecekannya 4 kali setahun. Terus gradiasi akhir muka tanah yang dicek. Kaitannya masih sama ya dengan tanah. Jadi ketinggian tanah di lokasi area TPA itu. Ini 2 kali setahun. Terus monitoring gas. Nah, ini yang cukup harus rutin. Karena ini nanti kalau gas itu kaitannya itu sangat krusial dengan terjadinya kebakaran. Kalau misalnya gasnya bocor gitu ya atau apa gitu kan itu ketika ada api sedikit langsung nyambar gitu kan. Nah, ini sehingga ini cukup rutin dilakukan pemantauan sekitar 1 sampai 3 bulan sekali. Jadi maksimal per 3 bulan diceknya ya. Kalau 1 bulan sekali lebih bagus. Nah, ini kalau hingga 20 tahun pengoperasian ini saya rasa kondisional aja, tergantung dari kegiatan TPA-nya. Misal dia beroperasinya berapa lebih lama ya lebih bagus gitu ya. Jadi enggak 20 tahun ya. Terus pengawasan air tanah ini kaitannya dengan lindi.
Yang perlu ditinjau kerusakan sumur, pompa, dan perpipaan. Jadi dicek di sumur pantaunya itu, sama di pipa-pipa penyalurnya. Sama mungkin pompa ya, kalau dibutuhkan harus ada pompa. Terus sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan ini berarti tentang kesehatan lingkungannya. Nah, itu identiknya kenapa di sini ditinjau jumlah indeks lalat, karena lalat memang sumber dari pembawa penyakit itu gitu. Jadi ketika lalatnya kecil berarti kondisi sanitasinya bagus. Tapi ketika lalatnya itu banyak ya, maka ya ini perlu menjadi perhatian juga, kenapa bisa banyak lalat. Apakah ada sampah yang tidak tertimbun, tidak tertutup dengan baik gitu ya, sehingga lalat pada suka, kan lalat suka yang kotor-kotor. Nah, kalau aman-aman aja ya dilakukannya 6 bulan sekali, nggak apa-apa pada awal-awal musim. Tapi kalau misalnya ternyata pada radius 3 km itu lalatnya banyak ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kalau misalnya di pemukiman terdekat sudah banyak lalat yang hinggap di rumah mereka, ya ini perlu diwaspadai, perlu dilakukan pemantauan yang rutin setiap 1 bulan sekali gitu ya. Nah, nanti penanggulangannya itu bisa dengan si lalat, menyemprot si lalat dengan obat misalnya gitu. Terus sistem pengendali lindi. Nah, ini sama kaitannya dengan tadi yang pengawasan air tanah juga ya. Bedanya ini di instalasinya, kalau tadi di sumur pantaunya, tapi ini kaitannya sama dengan lindi. Jadi dilakukan pemantauan di posisi inlet dan outlet, bagaimana kualitas dari si lindinya itu. Gitu. Oke, itu tadi adalah rangkuman dari kegiatan pemantauan di tahap pasca operasi. Sekarang kita masuk di kriteria penambangan, kita masuk di bahan kajian penambangan ya. Jadi yang tanah sampah yang sudah terdegradasi itu kita mau melakukan penambangan. Nah, untuk melakukan penambangan ini kita harus lihat dulu ya operasional TPA-nya itu. Bisa jadi TPA ini sudah benar-benar tutup atau ini masih beroperasi gitu ya, tapi sel satunya sudah selesai. Jadi kan TPA itu ada 3-4 sel misalnya ya. Nah, misalnya 2 selnya ini udah selesai beroperasi, sekarang masuk sel baru. Nah, di sel lama ini, sel pertama itu bisa kita lakukan penambangan juga gitu ya. Nah, itu artinya TPA-nya itu masih aktif. Jadi bisa masih aktif, bisa sudah ditutup si TPA-nya itu. Itu kalau kriteria dari operasional TPA-nya. Sekarang kalau kriteria penambangan dilihat dari selnya. Yang tadi saya cerita sebelumnya, sel yang lama ya. Nah, kalau kita mau menambang di sel yang artinya operasional TPA itu masih aktif ya. Nah, selnya ini harus dipastikan dulu nih bahwa sampah ini yang di dalam itu sudah stabil. Nah, biasanya dilakukan pembuktian dengan lakukan uji profil tanah dari kegiatan pemboran. Jadi timbulan sampahnya itu dibor gitu ya. Diambil sampelnya beberapa, ternyata masih belum layak nih untuk dilakukan penambangan. Nah, jadi ya belum boleh ditambang. Tapi kalau ketika sudah dicek gitu ya, yang bersisa hanya sampah plastik, ya tidak apa-apa ditambang aja. Karena wajar, plastik kan memang sudah memang lama penguraiannya gitu ya.
Untuk yang organik kan, untuk yang maksudnya yang mudah terurai kan sudah menjadi kompos gitu. Jadi bisa ditambang aja. Selanjutnya untuk kebutuhan prasarana, jadi di sini dibedakan untuk TPA yang sudah tertutup sama TPA yang masih aktif. Untuk TPA yang sudah tertutup itu dibutuhkan tentunya butuh akses jalan masuk lagi ya. Jadi jalan akses masuk ini perlu dibuat ya. Perlu dibuat lagi. Tahu ya jalan akses itu, kalau kalian pernah lihat penambangan batu kapur misalnya ya, atau penambangan apa yang di gunungan itu, nah itu kan kita buat dulu nih jalan aksesnya mengelilingi gini dia. Ya, kayak gitu. Penambangannya dilakukan dari bawah ya. Nah, sarana prasarana yang harus dibangun dulu ya sebelum kita menambang, ya kita harus siapkan ini nih. Hanggar itu kayak garasinya mesin, terus gudang untuk tempat penyimpanan, terus alat berat ya, garasi alat berat juga gitu. Terus untuk yang masih aktif, ini kita bisa menggunakan jalan akses yang udah ada, tapi nggak boleh mengganggu kegiatan operasional TPA-nya. Misalnya nih, satu sel ini dia umurnya 10 tahun ya. Pertama kita menimbun, kita timbun di sini. Lama-lama kita beralih ke sini, ya kan? Artinya yang di sini sudah matang komposnya. Nah, kita bisa tuh gali yang di sebelah sini. Nah, yang aktif di sini, itu nggak boleh bersentuhan gitu, area penambangan sama area penimbunan yang masih aktif. Jadi ketika yang aktif sini ya kita penambangnya yang udah pasif, yang udah lama, yang udah terurai sampahnya. Nah, ini jika memungkinkan akses jalan itu dibuat terpisah aja, terus peralatannya juga peralatan sendiri, nggak boleh satu alat dipakai untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan penambangan sama kegiatan penimbunan. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, terus kayak ini sama, perlu membangun gudang dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah proses penambangan yang dilakukan. Jadi sel sampah ini ditambang pakai alat berat ya, biasanya pakai ekskavator. Terus dilakukan pemilahan melalui bisa manual, bisa pakai belt conveyor. Belt conveyor itu kayak kalian bisa googling lah ya. Belt conveyor itu kayak misalnya ini area timbunan sampah, ini disalurkan pakai belt conveyor itu. Terus ini area stok area hasil galian ya. Jadi dilewatkan gitu dari sini ke sini. Nah, di proses penyaluran ini kita bisa lakukan pemilahan ya, pemilahan secara manual atau belt conveyor. Kalau manual ya berarti nggak usah pakai ini ya, manual aja langsung dipilah di sini. Kemudian penyaringan manual atau mekanis, terus disalurkan lagi. Jadi di sini dilakukan penyaringan lagi kan, terus dia disalurkan lagi. Bisa dijadikan kompos untuk sampah yang sudah terurai ya. Misal yang belum terurai kita bisa lakukan daur ulang. Nah, terus sama yang satunya lagi residu.
Jadi ada 3 hasil dari penambangan ini. Yang terurai dia jadi kompos, yang belum terurai kayak plastik dia dilakukan daur ulang kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, dia bisa, kalau misalnya nggak bisa didaur ulang, terus di lokasi itu ada insenerator, ya, itu lebih bagus insenerator, jadi hilang gitu ya, dimusnahkan si plastiknya itu. Jadi tinggal abu kan mudah nanti ya penanganan abu itu. Nah ini kalau misalnya nggak ada insenerator ya udah, berarti kalau misalnya nggak ada insenerator dan dia tidak bisa didaur ulang ya ditimbun lagi di TPA yang baru. Jadi sebenarnya ini masuk ke residu juga ya. Nanti kalau ditimbun residu ini kan juga nanti masuk ke TPA yang aktif juga. Nah, terus untuk kompos dia bisa dijual atau dipakai untuk tanaman yang di sel sampah yang baru gitu kan, bisa ditambahin kompos ini. Selanjutnya untuk teknis penggalian di sini harus dilakukan searah dengan arah angin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau misalnya nih ada timbulan, terus kita mau alat beratnya ini menghadap ke sini. Nah, misalnya nih arah anginnya ke sini, apa yang terjadi? Gas metannya kan masuk tuh, terhirup sama si penggali tadi. Nah, oleh sebab itu ini nggak boleh. Yang boleh harus searah. Jadi ketika arahnya dia ke kiri, maka penggalinya harus dari sini. Gitu. Ya, kayak gitu ya, harus searah dengan arah angin supaya si penggali ini tidak menghirup gas metan. Misal gas metannya masih dihasilkan masih ada dari kegiatan ini. Terus untuk penggalian juga harus diperhatikan, nggak boleh mengakibatkan cekungan di area penggalian itu. Kalau misalnya ada cekungan, nanti takutnya akan timbul genangan. Nah, kalau ada genangan kan nggak bagus juga, genangan air hujan gitu ya. Nah, terus juga harus mengikuti kaidah kestabilan lereng supaya nggak longsor. Takutnya kalau misalnya nih kalian tidak mengikuti kestabilan lereng, kalian menggali aja gitu. Nah, ketika menggali dan kemiringannya ini nggak pas ya, yang di atas pasti longsor ke bawah. Nah, oleh sebab itu caranya gimana? Caranya bisa dengan membuat terasering, jalan terasering itu yang berundak-undak itu. Jadi undakan pertama gitu ya, kita gali dulu di sini sedikit jalan gitu ya. Terus ke atas sedikit gitu. Memang tidak bisa sepenuhnya langsung habis seret gitu, enggak. Kalau habis seret ya ini langsung jatuh dong yang timbunan di atasnya ini. Jadi ya sedikit-sedikit galinya gitu. Untuk proses penggaliannya di sini ada 2 cara nih. Yang pertama nih, ini menggali dari samping tumpukan sampah yang tidak terlalu tinggi. Yang tadi ya sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi dia gali di sini sedikit-sedikit dulu. Nanti naik gitu ya, sambil bikin undak-undakannya, sambil bikin teraseringnya sampai nanti di atas. Yang kedua, kalau tanahnya sudah datar seperti ini, kalau tadi kan masih gundukan. Kalau ini tanah timbunannya itu udah datar gitu ya posisinya. Nah, kita bisa melakukan penggalian ini per layer. Jadi, yang ini kita habisin dulu, layer pertama kita habisin dulu.
Jadi si alat beratnya itu jalan-jalan gitu ya. Terus layer kedua jalan-jalan. Tujuannya apa? Kalau misalnya dia nggak per layer, takutnya ya itu tadi, ini semakin dalam gitu ya, galinya semakin dalam nanti susah sendiri, malah nggak bagus juga, nanti dampaknya bisa secara keselamatannya juga nggak bagus kalau langsung gali di sini dulu semuanya. Ya, bagusnya ya per layer gitu. Jadi nggak terlalu dalam, sedikit-sedikit juga. Oke, berikut ini ada studi kasus, kalian bisa pelajari nanti saya lampirkan di bawah e-learning ya. Kalian baca, pahami gitu ya. Ini adalah penerapan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya dipraktekkan ilmunya itu kira-kira akan seperti yang terlapor, yang tertulis di dalam paper ini. Jadi ini paper tentang pemanfaatan zona pasca operasi penimbunan sampah di TPA Blondong, Kabupaten Semarang. Kurang lebih apa yang saya jelaskan itu ada di dalam artikel ini. Nah, kalian tinggal pelajari aja, gitu ya. Jangan sampai nggak tahu penerapan ilmunya nanti di lapangan seperti apa. Oke, terima kasih semua. Untuk minggu ini sudah selesai. Minggu depan akan saya lanjutkan sedikit tentang rencana anggaran biaya dalam perancangan suatu TPA. Selamat malam.